Tafadhal. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Lam yahtali مطلقا أبدا ومتثاءب أصلا في مدى الزمن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. في خلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى أثر بول منه في عالمي. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وقلبه لم ينم والعين قد نأست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاتن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. كتفه قد علتا قوما إذا جلسوا عند الولادة صف يدا بمختتن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا يا واسع الكرم. بالخصائص فاحفظها تكون آمنا من شر نار وسرق ومن محن. يا ربي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الفاتحة بالنية الفتوح والمنح والرسول التوبة النصح والصلاح الجسد والروح وإلى حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi la yazidu fi mulkihi hamdul hamidi wa la yanqusuhu juhudul jahidi. La tanfa'uhu ta'atu man atah wa la tadurruhu ma'siyatu man asah. Ashhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala khatamin nabiyyin wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin alihi wa ashabihi wa junudihi wa ansari ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat maghrib majelis ta'lim Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah, segala kalimat pujian dan syukur kita di maghrib hari ini masih dipertemukan di dalam majelis ta'lim Nurul Huda. Mudah-mudahan yang ngaji sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, dan itu semuanya menjadikan kita hamba Allah yang rajin, taat, patuh, tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam tetap tercurahkan kepada manusia pilihan Rasul akhir zaman, buah hati Aminah putra Abdullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta kepada segenap keluarganya yang suci, sahabatnya yang mulia, pengikutnya yang setia, dan kita umatnya yang istiqomah melaksanakan ajarannya. Mudah-mudahan kita semua layak untuk diakui sebagai umatnya di yaumil qiyamah. Yang saya doakan, yang saya muliakan segenap keluarga besar Dewan Kemakmuran Masjid Jami' Nurul Huda, orang-orang yang memakmurkan ini masjid, mudah-mudahan hidupnya dimakmurkan Allah Subhanahu wa taala, baik DKM-nya, imam rawatibnya, penasehatnya, dan jamaahnya. Mudah-mudahan semuanya diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, maghrib ini kita masih ngaji sebelum adanya tawakuf. Hari ini kita masih berjumpa ngaji walaupun dari Pasar Keranji ke Pasar Klender. Ngajinya sambil nyender. Ya Bu, nggak apa-apa. Ngajinya nyender, jider namanya. Ngaji sambil nyender. Karena kita harap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan pengajian kita ini dari Pasar Keranji ke Kebon Nanas, yang hadir ngaji mudah-mudahan utangnya pada lunas. Tuh amin kenceng kayaknya cicilannya banyak. Yang paling terpenting dari Pasar Keranji ke Kota Mekah, yang hadir ngaji mudah-mudahan hidupnya berkah. Amin ya rabbal alamin. Hadis selanjutnya masih dalam kitab Mukhtarul Hadis An-Nabawi karya Imam Ahmad Al-Hashimi Al-Misri. Hadis nomor 192. Uqtitu khamsan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Uqtitu khamsan lam yuqtahunna ahadun minal anbiya'i qabli. Uqtitu khamsan, aku diberikan 5 hal. Kata Rasulullah SAW, aku diberikan 5 hal. Lam yuqtahunna ahadum minal anbiya'i qabli, yang mana 5 hal itu belum pernah Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumku. Yang pertama, dari 5 hal yang Allah khususkan untuk Nabi Muhammad SAW,
Hadis ini hadis tentang keutamaan, fadilah, kemuliaan Nabi Muhammad SAW dibandingkan para nabi lainnya. Nusirtu birrughbi masirata syahri. Aku diberikan pertolongan dengan adanya rasa takut dalam hati musuhku masirata syahri, dalam waktu 1 bulan perjalanan. Jadi musuh-musuh Islam, musuh-musuh Allah, musuhnya Nabi Muhammad SAW itu hatinya tuh gentar, hatinya tuh takut. Sebelum sebulan peperangan terjadi, ini hatinya udah ciut duluan, udah takut duluan. Sama zaman-zaman sekarang juga begitu. Musuh-musuh Islam juga sebenarnya mereka tuh pada takut kalau kita sedang unjuk kekuatan, sedang unjuk haibah, sedang menunjukkan aktivitas kita. Apa aktivitas kita yang dimaksud? Salat subuh berjamaah gabungan sekecamatan Palmerah, pasti penuh nih. Tempel di banner pinggir jalan. Itu musuh-musuh Islam sebulan sebelum acara itu udah takut dulu, wah penuh nih, umat Islam bangkit nih, subuh berjamaah. Acara Isra wal Mi'raj, peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad SAW, Masjid Jami' Nurul Huda, sebulan sebelumnya itu musuh mereka, musuh Islam udah pada takut. Wah, tamek nih nanti yang datang nih, Islam bersatu. Masirata syahri, sebulan, dalam sebulan perjalanan dengan waktu yang lama, itu musuh-musuh Islam sudah gentar duluan. Jadi kalau kitanya capek, sebenarnya musuh Islam tuh juga lebih capek daripada kita. Capek untuk memecah belah Islam, capek untuk menghancurkan Islam. Terus kitanya capek ikut ngaji, capek hadir ke majelis taklim, mereka lebih senang. Makanya di pertemuan bulan kemarin saya sampaikan tentang fadilah, keutamaan duduk di majelis taklim. Ingat, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun perempuan. Kewajiban menuntut ilmu itu sama dengan kewajiban sholat. Sholat maghrib hukumnya wajib, menuntut ilmu hukumnya wajib. Gak sholat maghrib dosa, gak menuntut ilmu juga dosa. Gak sholat maghrib di Masjid Nurul Huda, bisa sholat masjid di tempat lain, bisa di rumah, bisa di musola. Yang penting sholat. Begitu juga gak ngaji di Nurul Huda, bisa ngaji di tempat lain. Yang penting hadir di majelis taklim. Waktunya sholat maghrib habis ketika azan isya berkumandang. Waktunya menuntut ilmu habis minimal 3 hari sekali kita duduk di majelis taklim. Ya Bu? Bu? Minimal 3 hari sekali duduk di majelis taklim. Gak bisa repot 3 hari sekali dah, seminggu sekali dah. Seminggu sekali hadir ngaji, dengerin pengajian, karena wajib ngaji itu. Menuntut ilmu hukumnya wajib. Nggak bisa seminggu sekali, udah 2 minggu sekali hadir ke pengajian, hadir majelis taklim 2 minggu sekali. Biasanya tiap Rebo datang ngaji, nggak bisa Rebo ini, Rebo depan. Nggak bisa juga 2 minggu sekali, 3 minggu sekali hadir ngaji. Dimanapun ada pengajian cari. Nggak bisa 3 minggu sekali, maksimal jangan lebih dari 40 hari. Tadi minimal berapa hari? 3 hari. Minimal 3 hari kita duduk. Tiap 3 hari sekali hadir pengajian.
maksimal 40 hari. Jangan sampai lebih 40 hari gak pernah hadir pengajian. Sebulan lebih gak pernah duduk ngaji. 40 hari gak pernah ikut majelis taklim. Dimanapun majelis taklim dia gak ikut. 40 hari lebih. Nuqtatun sauda fi qalbihi, ada titik hitam dalam hatinya. Maka kita ngaji, apalagi udah mau tawakuf lagi. Mudah-mudahan yang ngaji semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan pertolongan dari Allah berupa rasa takut dalam hati musuh-musuhnya. Menatap kehebatan Islam, menyongsong peperangan dengan Islam tuh musuhnya udah takut duluan. Sebulan sebelumnya tuh udah takut. Wa u'titu mafatihal ardi, dan aku diberikan kunci. Mafatih itu jamaknya mafatih, kunci-kunci bumi. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa kunci atau sebagaimana yang disebutkan di kertas ini, mafatihal ardi. Ada di kertas ini ya, beda. Mafatihal ardi itu artinya sumber daya alam. Nah, sumber daya alam. Mafatihal ardi itu apa yang ada di bumi itu diberikan tunduk patuh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam itu jarang terjadi bencana alam. Pernah terjadi gempa, maka Rasulullah SAW cuma berdiri, menginjak, menghentakkan kakinya di atas bukit Uhud, seraya bukit itu terdiam. Jadi semuanya ini tunduk patuh kepada perintah Rasulullah SAW. Tidak ada azab di zaman Rasulullah SAW. Kaum Ad hancur, kaumnya Nabi Hud, kaum Ad hancur karena terkena azab. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh hancur, luluh lantak dalam surah Al-Haqqah. Amma Tsamudu fa uhliku bit-taghiyah. Adapun kaum Samud kami hancurkan, kami azab dengan petir yang amat sangat kencang, dahsyat suaranya. Wa amma 'adun fa uhliku bi rihin sarsarin 'atiyah. Adapun kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, kami berikan angin yang bertiup sangat dingin, hancur bergelimpangan. Ka'ajazun nakhlin khawiyah, seperti pohon kurma yang tumbang. Itu banyak azab yang terjadi di zaman nabi-nabi terdahulu. Tapi di zaman Nabi Muhammad SAW, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak mungkin mengazab mereka sedangkan engkau masih bersama mereka, masih ada di bumi. Rasulullah enggak ada azab yang turun. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan mengazab mereka selama mereka sering beristighfar. Wa ju'ilat lil ardu masjidan wa tahuran, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap jengkal bumi ini masjid, tahura, dan suci hukumnya. Kita umat muslim boleh sholat dimanapun, di jalanan jadi, di Monas jadi, asalkan bukan di tempat yang najis. Tapi umat Nasrani ibadahnya hanya di tempatnya. Umat Yahudi ibadahnya tempat mereka aja. Tapi kita mau di rumah bisa, di mushola jadi, sholat id di depan masjid, bikin mimbar jadi, dimanapun diperbolehkan. Ini nggak pernah di zaman Nabi sebelumnya, nggak pernah. Mereka kalau sholat udah di tempat ibadahnya. Kita sholat dimanapun jadi, maghrib di Masjid Nurul Huda, isya di musola sebelah boleh. Tapi sahabat kita
terdaftar di jamaat A, udah di A aja, nggak bisa di tempat lain. Itu syariatnya. Jadi memang Rasulullah SAW ini diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang ketiga. Jadikan setiap bumi, jengkal bumi itu masjidan wa tahura, tempat untuk sujud, boleh mendirikan sholat dimanapun, di rumah jadi, musola jadi. Yang keempat, wa ju'ilat ummati khairal umam, dan umatku dijadikan umat yang terbaik. Beda nih mana kertas. Wa ju'ilat ummati khairal umam, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad itu adalah umat yang paling istimewa. Sampai dalam kitab Minah Husaniyah, ada juga dalam kitab Wasiatul Mustafa, sebegitu mulianya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai-sampai malaikat Jibril alaihissalam berkeinginan ingin jadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tamanna itu artinya angan-angan yang tidak pernah kesampaian. Jadi dalam balaghahnya, kalau ada orang tamanna, berangan-angan, seandainya saya muda lagi, pasti nggak tahu kesampaian? Nggak mungkin. Itu hal yang mustahil, angan-angan yang mustahil. Malaikat Jibril juga tamanna, angan-angan yang mustahil. Dia berangan-angan dalam Wasiatul Mustafa, ada juga dalam kitab Minah Husaniyah, pengen menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa sebabnya? Karena 7 hal. Ada 7 penyebab malaikat Jibril iri ingin menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang pertama? Kalau mau citot boleh nih citot. Apa tuh citot? Ngaji sambil nyatet, kan kertasnya ada di bagian. Tinggal bawa pulpen ya, bawa. Yang kiai aja lah. Baik. Jadi yang pertama, malaikat Jibril itu tamanna, berangan-angan ingin jadi umatnya Rasulullah SAW. Lisab'i hisalin, ada 7 penyebab. Yang pertama, as-salawatil khamsi ma'al imam, pengen sholat berjamaah bersama imam. Bayangin tuh, malaikat aja pengen sholat berjamaah. Malaikat pengen jadi manusia. Ada manusia pengen jadi malaikat kali, sholatnya di rumah mau. Malaikat aja pengen jamaah. Kenapa? Karena begitu dahsyat, begitu besar pahala orang yang sholat berjamaah. Man shallal isya fil jamaah, siapa orang yang sholat isya, dalam kitab Mukhtasar di sini juga nih, kalau salah di bagian belakang huruf mim. Man shallal isya fil jamaah, siapa orang yang sholat isya secara berjamaah, faka'annama aqama nisfal lail, seakan-akan dia mendirikan setengah malam untuk tahajud. Setengah malam, nisfal lail, mendapatkan keutamaan setengah malam mendirikan tahajud. Wa man shalla subhi fil jamaah, siapa orang yang sholat subuh berjamaah, faka'annama aqama laila kullah, seakan-akan dia mendirikan sholat semalam suntuk, tahajud semalam suntuk, sholat subuh berjamaah. Kayaknya besar banget pahala. Makanya malaikat Jibril tuh pengen tamanah, cuma mustahil. Pengen jadi umatnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Yang pertama, pengen ikut sholat berjamaah. Makanya dalam kitab Isyrul Ibad sering saya sampaikan, Umar bin Khattab itu pernah marah. Ada anak muda yang rajin ibadahnya ke masjid. Ibaratnya ya model-model umur Risnuh lah, lagi sedang-sedangnya berapi-api untuk ibadah. Zuhurnya dia jamaah di masjid.
asar jamaah di masjid, maghrib jamaah, ngaji di masjid, isya jamaah di masjid. Subuhnya nggak pernah kelihatan di masjid. Setiap subuh ini anak muda nggak pernah ada di masjid. Selesai subuh Umar bin Khattab nyamperin ke rumahnya, ketemu sama ibunya. Ditanya sama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemana anaknya yang sangat bersemangat dalam ibadah, kok subuhnya justru nggak pernah kelihatan? Ibunya bilang, mohon maaf wahai Amirul Mukminin, anak saya setiap malam tuh tahajud, jadi subuhnya kesiangan. Tuh, setiap malam tahajud, subuhnya kesiangan. Ini namanya nyari jarum hilang kampak. Tahajud hukumnya sunnah. Sholat subuh wajib. Ente tahajud semalaman, subuhnya kesiangan gak sholat, itu namanya pakai baju gak pakai celana. Ada di sini yang begitu. Ketiduran kenapa? Tahajud? Enggak, emang ketiduran mulu. Tuh, jadi yang pertama sholat berjamaah. Yang kedua, malaikat Jibril ingin menjadi manusia, ingin menjadi umat Rasulullah SAW, mujalasatil ulama, duduk bersama orang-orang alim, duduk bersama orang-orang soleh. Ada ustadz, ada kiai, ada habib, datang kita ke pengajian. Jangan sampai beliau-beliau ini sudah wafat, kitanya baru nangis, baru nyesel nggak pernah ngaji. Ada peringatan Isra wal Mi'raj, datang, hadir. Malaikat Jibril yang kedua ingin jadi manusia karena berkeinginan duduk bersama para ulama. Yang ketiga, iyadatil marid wa iyadatil marid, ingin menjenguk orang sakit. Kenapa? Besar pahalanya menjenguk orang sakit. Seakan-akan kita enggak melihat pahalanya. Jenguk orang sakit, ada orang ini saya izin dah. Nah, jangan. Kalau emang kita ada waktu, jenguk orang sakit bentar. Kenapa emang? Amat sangat besar pahalanya menjenguk orang sakit. Justru kita berdoa, minta didoakan oleh yang sakit. Jadi yang memimpin doa sih kalau bisa yang sakit. Walaupun di situ ada orang yang biasa baca doa, yang sakit bisa baca doa deh, ya saya ngamenin. Jadi kenapa yang sakit yang baca doa? Karena dia sedang dekat sama Allah Subhanahu wa taala. Orang yang lagi sakit tuh lagi diuji sama Allah, berarti lagi dekat sama Allah. Minta, kita ngaminin, dikabul doa-doanya. Yang keempat, wa tasyikhil janazah. Tasyikhil janazah itu mengiringi, mengantarkan jenazah sampai ke lubang kuburnya. Pahalanya ini dalam hadis seperti gunung Uhud. Pahala orang yang mengantarkan jenazah. Jadi kalau emang kita ada kerabat, tetangga yang wafat, anterin. Pahalanya itu besar, nganterin jenazah ke lubang kubur. Seperti gunung Uhud pahalanya. Nyolatin, nganterin. Jangan udah nggak nyolatin, nggak nganterin, ngapain? Repot aja udah, repot sendiri. Jangan. Kalau bisa kita nyolatin jenazah, kemudian nganterin jenazah tersebut, dapat pahala sebesar gunung Uhud dalam hadis. Yang selanjutnya, malaikat Jibril tamanna, berkhayal, ingin jadi manusia, ingin jadi umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, suqyal ma, menuangkan air. Karena apa menuangkan air? Menuangkan air itu amat sangat besar pahalanya. Kalau kita lagi umroh, haji, biasanya ada tuh yang di pinggir kita tawaf, ada orang, dia cuma sedekah nuangin air yang diambil juga dekat, air Zam-Zam, tapi itu besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sama kalau misalkan habis Jumatan nyiapin si jum,
nasi Jumat berkah, itu besar pahalanya. Membagi makanan. Sukyal mak di sini bukan cuma air tapi bisa juga makanan. Sedekah makanan, sedekah minuman. Wasulhu bainal itsnaini, dan mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu juga pahalanya besar. Ada dua orang yang sedang berselisih paham, kita damaikan, itu besar pahalanya. Sampai-sampai malaikat Jibril tamanna, berandai-andai ingin jadi manusia untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Yang terakhir, malaikat Jibril ingin jadi manusia ikramil jar wal yatim, pengen memuliakan tetangga dan pengen memuliakan anak yatim. Jadi umat Rasulullah SAW ini sangat mulia, sangat mulia. Rasulnya mulia, umatnya juga mulia. Makanya amat sangat beruntung kita menjadi umat Rasulullah SAW. Banyak riwayatnya, termasuk Nabi Musa juga dalam Taurat mengatakan, aku lihat ada umat di akhir zaman, dia punya satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kata Nabi Musa, jadikan mereka umatku ya Allah. Kata Allah, itu umatnya Muhammad SAW. Banyak kisahnya tentang keutamaan umat Rasulullah SAW, keutamaan Rasulullah dan keutamaan umatnya. Selanjutnya dari 5 yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa u'titu syafa'atan, dan aku diberikan izin untuk memberikan syafaat. Syafaat yang dimaksud di sini adalah syafaatul uzma, syafaat terbesar. Jadi ketika hari kiamat, kemudian yaumul ba'ats itu hari dibangkitkan kita berkumpul di padang mahsyar. Dalam hadis yang cukup panjang, 2000 tahun lebih lamanya kita didiamkan di padang mahsyar. Gak diajak ngobrol, gak diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. 2000 tahun nunggu. Enak yang pakai payung, enak nunggu sambil punya pohon di atas kepalanya, teduh dia. Siapa itu? Sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Hadis 7 golongan yang mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya mudah-mudahan termasuk kita, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, ngurusin masjid. Gimana nih acara masjid? Gimana nih biar masjid ini makmur? Ayo kita bikin remaja, bikin hadroh, bikin acara itu. Mu'allaqun fil masajid, hatinya selalu tergantung di masjid. Jauh dia pepergian, pulang kampung, gak bisa ketemu Masjid Nurul Huda. Azan berkumandang, langsung ditanya, di sini masjid yang dekat mana? Mushola yang dekat mana? Langsung. Itu namanya orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah, ini syafaat ini hanya milik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yub'atsu ila qaumihi khassah, dan ini hanya dikhususkan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita dihisab, ditimbang amal ibadah kita, sebelumnya akan ada syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini sebuah peristiwa yang gak usah diminta, karena kita juga pasti akan kebagian. Bukan cuma kita, tapi semua umat manusia akan merasakan indahnya syafaatul uzma milik Nabi Muhammad SAW. Karena di syafaatul uzma tidak ada yang bisa meredam kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi-nabi didatangi oleh umat manusia. Ya Adam,
wahai Adam, anta abul bashar, kamu nih bapaknya manusia. Isfa' lana, berikan syafaatmu kepada kami. Kata Nabi Adam, nah, saya nggak bisa ngasih syafaat. Saya juga pernah berbuat dosa ketika memakan buah khuldi. Datang wayatuna Ibrahim, datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya Ibrahim, anta abul anbiya. Wahai Ibrahim, engkau adalah bapaknya para nabi. Isfa' lana, berikan kami syafaatmu. Tapi ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam pun tidak bisa berikan syafaat. Wayatuna Musa, datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa pun sama. Nafsi, nafsi, hari ini sendiri-sendiri, saya nggak bisa nolong kalian. Kenapa? Karena Nabi Musa alaihissalam sudah menggunakan doa pusakanya ketika dikejar pasukan Fir'aun membelah Laut Merah. Nabi Musa nggak bisa. Datang kepada Nabi Isa nggak bisa juga. Hari itu semua manusia 2000 tahun nunggu 2000 tahun, nunggu ngantri minyak aja lama ibu. Berdiri lagi, ini sama berdiri juga nunggu 2000 tahun namanya. Nunggu panggilan dokter, untuk puskesmas lama banget. Apalagi nunggu pertolongan. Siapa nih yang bisa nolong kita nih di padang mahsyar? Ada cahaya yang amat sangat bersinar, terang benderang, semua orang seperti melihat bulan. Jadi semuanya bisa melihat cahaya itu. Semuanya itu adalah cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru mereka mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, ana biha, saya yang bisa ngasih syafaat. Diizinkan oleh Allah Subhanahu. Itu yang namanya syafaatul uzma. Dua yang Rasulullah pinta saat syafaatul uzma. Yang pertama, agar disegerakan hisab, perhitungan amal. Yang kedua, Rasulullah menginginkan umatnya langsung masuk ke dalam surga tanpa hisab. Dua-duanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru mulai perhitungan amal, dan Rasulullah mengajak umatnya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kemarin, kullu ummati yadkhuluna jannah. Semua umatku masuk ke dalam surga. Nah, kenapa ini Rasulullah sampai mendapatkan 5 hal ini? Begitu mulia di hadapan para nabi lainnya. Bahkan ketika Mi'raj pun Rasulullah menjadi imam di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Rasulullah menjadi imam. Kenapa bukan Nabi Adam? Kenapa bukan Nabi Ibrahim? Itulah kemuliaan Rasulullah SAW. Disebutkan dalam surah Ali Imran, para nabi-nabi itu ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil para janji para nabi, janjinya para nabi diambil Allah Subhanahu wa taala. Hai para nabi, berjanji, lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah qala aqrartum wa akhadtum ala dzalika isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Ketika Allah mengambil janji para nabi terhadap apa yang aku datangkan, baik dari kitab maupun hikmah, kemudian datang seorang rasul, yakni Nabi Muhammad SAW, yang membenarkan apa yang kalian bawa. Jadi membenarkan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu. Kalian akan beriman kepadanya serta menolongnya. Para rasul, para nabi ditanya, akan beriman kepada Nabi Muhammad, menolong Nabi Muhammad. Allah berfirman, apakah kalian mengikrarkan dan akan mengambil janjiku?
Qalu aqrarna, iya kami akan berikrar, kami janji akan membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fashhadu, saksikan, aku bersama kalian menjadi saksi. Dalam akidah kita, Nabi Isa alaihi salam nanti di hari kiamat akan turun untuk menghancurkan salib. Menghancurkan salib di sini bukan berarti salib di tembok dipatah-patahin, dihancur-hancurin. Maksudnya ajarannya dipatahkan, dihancurkan. Oh, kalau begitu Nabi Isa turun membawa ajaran baru dong. Berarti Nabi yang terakhir bukan Nabi Muhammad. Ini adalah orang yang menggelincirkan hadis. Justru Nabi Isa waktu itu turun sebagai syariat, ngikut syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngikut jadi syariatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan membawa syariat yang baru. Tuh. Kemudian ini adalah hadis penunjang dalam hadis lain tuh, ana awwalun nasi khurujan idza bu'ithu. Aku adalah manusia yang pertama kali keluar saat orang-orang dibangkitkan dari kuburnya. Jadi ketika yaumul qiyamah semuanya hancur, yang pertama kali dibangkitkan bukannya nabi yang pertama, tapi nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibangkitkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bangun Nabi Muhammad. Wa ana khatibuhum idza wafadu, dan aku adalah khatib mereka tatkala mereka datang. Siapa mereka maksudnya di sini? Para malaikat. Ketika datang malaikat dengan izin Allah membangunkan Nabi Muhammad SAW, maka Nabi Muhammad SAW berbicara dengan para malaikat itu, kemudian dibangkitkan para nabi yang lainnya. Jadi Nabi Muhammad duluan. Wa ana mubasysyiruhum idza ya'isu, dan aku pemberi kabar gembira manakala mereka berputus asa pada hari kiamat. Semua orang berputus asa di hari kiamat. Cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan kabar gembira, yakni dengan tadi syafaatul uzma. Liwa'ul hamdi yauma idzin biyadi. Hari itu, di hari kiamat, bendera hamdi, bendera pujian ada di tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ana akramu waladi Adam. Saya adalah anak Adam, maksudnya manusia yang paling mulia di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ditutup dengan Rasul bersabda, wala fakhra, dan aku tidak bangga. Ini adalah wala fakhra, sebuah ketawaduan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sangat tawadu, enggak pernah menyombongkan diri, walaupun beliau adalah manusia yang melangkahkan kaki pertama ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah keutamaan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya tadi? Katanya umatnya Rasul langsung masuk ke dalam surga. Bagaimana cara Rasulullah SAW mengenali umatnya masuk ke dalam surga? Mengenali umatnya Rasulullah SAW, cara mengenalinya gurrin mu'ajjalin min atharil wudu. Ada bekas air wudu di kepalanya, di tangannya, di kakinya, bercahaya. Begitulah Rasulullah mengenali umatnya. Masuk langsung ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak? Hadis ini an Abi Bakr Siddiq radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam u'titu sab'ina. Ini masih u'titu, sama kayak tadi u'titu khamsan, karena kitab ini disusun per abjad. Pakai hamzah dulu hadisnya semua. U'titu semua u'titu. Bukannya per bab tapi per abjad. U'titu sab'ina alfan. Aku diberi 70.000 orang. Yadkhuluna al-jannah bighairi hisab, masuk surga tanpa proses hisab.
tanpa proses perhitungan amal, langsung masuk ke dalam surga. Apa ciri-ciri mereka? Wujuhuhum kal qamar, wajah mereka bagaikan rembulan di malam bulan purnama, bercahaya. Lailatul Badri, malam bulan purnama. Wa qulubuhum ala qalbi rajulin wahid, hati mereka semuanya satu, hati mereka semuanya sama untuk bersolawat, mengagungkan Nabi Muhammad SAW, taat tunduk patuh sama Allah Subhanahu Wa Taala. Hati mereka sama semuanya. Fastazadtu, maka aku minta lagi sama Allah. Udah 70.000 orang yang masuk ke dalam surga tanpa hisab, Rasul minta lagi. Fastazadtu Rabbi Azza wa Jalla, aku minta tambahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fazadani ma'a kulli wahidin, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan kepadaku ala ma'a kulli wahidin sab'ina alfan. Setiap satu orang dari 70.000 tadi, satu orang memberikan syafaat 70.000 lainnya. 70.000 tadi itu mungkin para sahabat, para ulama. Tapi para ulama itu ngasih syafaat lagi. Satu orang dari 70.000 tadi memberikan syafaat kepada 70.000 lainnya. Berapa tuh? 70.000 kali 70.000. 4,9 miliar orang masuk tanpa surga. Apakah 4,9? Apa iya masa jamaah nurul udah nggak masuk? Mudah-mudahan termasuk 4,9 orang kan banyak. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam. Caranya gimana? Ya kenal sama ulama, kenal sama para ustadz, biar kita diberikan syafaat. Karena ulama itu bisa memberikan syafaat di yaumil qiyamah. Teman-teman soleh bisa ngasih syafaat di hari kiamat. Teman ngaji bisa memberikan syafaat di hari kiamat. Di dunia aja bisa ngasih syafaat. Kita nggak hadir ngaji ditanya, mana tadi nggak hadir? Tuh, teman ngaji enak kan punya teman ngaji. Apalagi di akhirat, dah kemana teman ngaji saya nih? Belum masuk surga nih. Cari itu teman ngajinya nih, walaupun ngajinya dulunya jider. Udah masuk azan isya, pertanyaan satu atau dua? Satu aja deh, udah azan. Ada pertanyaan? Ya Bu. Jadi yang pertama tentang mengantarkan jenazah, tentu sepakat para ulama lebih baik wanita tidak mengantar jenazah, apalagi yang meninggal suaminya. Bu, istrinya nggak usah nganterin ke ruang kubur. Takutnya ya terjadi hal-hal yang histeris atau pingsan atau tidak menerima takdir, meraung-raung, itu nggak boleh. Kalau suaminya meninggal, istri nggak usah ikut ke kuburan. Sebaliknya, istri meninggal, suami boleh nggak ikut ke kuburan? Boleh suami. Sambil nangis, mata kanan, mata kiri, ngeliring-ngeliring. Tuh, jadi kalau mengantarkan jenazah besar pahalanya. Yang kedua tadi sholat di rumah, ya betul. Perempuan itu afdolnya sholat di dalam kamar yang tertutup rapat.
kamar tutup rapat sholat di situ itu perempuan kalau afdolnya. Di masjid boleh nggak? Bukannya afdol di masjid perempuan, boleh. Kalau mau nyari afdolnya di rumah, boleh perempuan di masjid. Tapi terlepas dari dua mudarat, dua hal yang membahayakannya. Yang pertama mudarat karena dirinya sendiri, datang ke masjid ke minyak wangi 3 kilo 3 liter atau wangi banget, nah, itu lebih baik nggak sholat di masjid. Atau pakai gelang kaki atau yang bunyi kerincing-kerincing, itu berarti nggak usah sholat di masjid, di rumah aja. Atau mudarat membahayakan dari luar, contohnya lewati jalan gelap, mau lewat ke masjid biasanya ditongkrongin di jalan situ, ada pemuda-pemuda yang nongkrong sambil godain yang lewat, itu lebih baik di rumah aja sholatnya perempuan. Cukup sampai di sini. Mudah-mudahan kita berjumpa di channel yang sama di bulan Ramadan insyaallah atau ba'da Ramadan. Mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan lafaz istighfar, astagfirullah, 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 disempurnakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma afiq ila kumattarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.